Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini kita buat untuk membantu para hamba Tuhan yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, mungkin di daerah-daerah kecil, dan mereka yang mengemban visi misi Tuhan, dan juga amanat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan program ini diharapkan bisa membantu para hamba Tuhan yang memang membutuhkan uluran tangan kasih daripada kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk mendukung visi misi mereka. Dan pada saat ini telah hadir di tengah-tengah ruang Zoom meeting ini Bapak Pendeta Novi Rosok dari GPDI El Shaddai, Desa Sebawang, Kalimantan Utara. Shalom Bapak Pendeta Novi. Shalom Ibu Eri. Shalom Pak Pendeta, apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Wow, luar biasa. Aman ya Pak? Gimana Pak Omikron di Kalimantan? Terkendali. Oh puji Tuhan. Semua anak-anak Tuhan di dalam proteksi Tuhan Yesus ya Pak ya. Amin. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Novi. Pak, kita mau tanya, nah selama ini Bapak sudah melayani di Kalimantan Utara ya Pak ya? Iya. Apa yang Tuhan taruhkan di hati Bapak pada saat pertama kali Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan? Pertama kali Tuhan dalam hati ini untuk memenangkan jiwa-jiwa sama Tuhan, untuk bersaksi bagi orang-orang supaya mengenal Tuhan itu lebih lagi daripada yang mereka kenal. Biarlah mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, panggilan saya itu kasih karunia. Karena apa yang tak pernah saya pikirkan, apa yang tak pernah saya selami, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, gembala, tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran sedikit pun. Karena sebelum dipulihkan oleh Tuhan, saya ini seorang preman yang suka mabuk, suka bikin onar, suka berkelahi, masuk penjara. Nah, inilah saya katakan panggilan saya adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan saya mendapat visi misi dari Tuhan, di mana saya percaya bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Memang waktu itu saya ada dalam penjara. Dalam penjara, bertahun-tahun saya dalam penjara. Saya dipulihkan oleh Tuhan, dan saya mendapatkan visi dan misi oleh Tuhan. Karena sebelum saya keluar dari penjara, saya merenungkan kebaikan Tuhan, dan saya mengambil satu komitmen bahwa saya keluar nanti saya akan melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan utus, saya mau melayani Tuhan. Dan saya keluar dari penjara tahun 2011. 2011 saya keluar dari penjara, saya masuk sekolah Alkitab. Selesai 2014, saya melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan panggil saya dengan kasih karunia-Nya, saya percaya ketika saya melayani, bukan lagi saya yang melayani, Tuhanlah yang sedang ada dalam hidup ini, sedang menyertai, dan Dia sedang mengarahkan saya pada rencana-rencananya. Dan apapun yang terjadi dalam pelayanan, apakah itu kekurangan, apakah itu dalam pergumulan, dalam masalah, dalam pelayanan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan dalam hidup ini supaya tetap ada dalam rencananya. Amin, puji Tuhan ya Pak ya. Kita harus tetap jadi garam dan terang di mana Tuhan mengutus Pak Pendeta ya, pastinya di sana ya Pak ya. Ya, luar biasa.
Iya Pak, kalau misalnya pelayanan di sana itu pasti Bapak mengalami banyak pergumulan tentunya ya Pak, apalagi menghadapi mereka yang dengan adat istiadat yang masih sangat kuat, belum tentu bisa menerima apa ya, kekristenan yang murni yang Bapak bawa mungkin ya Pak ya? Ya, Kalimantan Utara ini memang berbeda dengan tempat lain ya Bu ya. Kalau di Kalimantan Utara ini, kita sebagai pendeta ketika datang, mereka it's okay, mereka terima. Nah, tapi masih daerah ini terkendala dengan adat istiadat mereka yang sangat kental, budaya-budaya nenek moyang yang masih mereka jalankan sampai saat ini, tradisi-tradisi, dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa ketika dalam acara-acara mereka, adat mereka, ya, mereka memanggil saya untuk ada seperti pertama kali saya sampai di tempat ini, desa ini, dipanggil untuk doa perdamaian. Saya bingung. Luar biasa ya. Ya, doa perdamaian ini, perdamaian yang seperti apa ini kan? Nah, ternyata mereka itu ada salah paham, dan waktu saya sampai di tempat mereka sedang kumpul, ada acara adat yang mereka lakukan. Tapi waktu itu saya meminta kepada Tuhan, berikan saya hikmat Tuhan, karena acara adat yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan waktu itu baru pertama berapa hari sampai di desa yang sedang dilayani. Tentunya kalau saya menolak, saya bisa ditolak pelayanan. Ya. Puji Tuhan, saya beriman bahwa di dalam iman saya seperti Paulus, tidak ada berhala-berhala, tidak ada ala-ala lain di dunia ini, seperti hanya Tuhanlah, Tuhan Yesus yang berkuasa di muka bumi ini. Dan saya lakukanlah doa saya, dan dari itulah mereka langsung menerima saya di desa yang saya layani sekarang. Itu pengalaman yang luar biasa yang pernah saya alami pertama kali sampai di desa Sebawang ini. Wow, luar biasa Pak ya. Kalau pandemi sekarang ini bagaimana Pak Pendeta? Ya, Apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini pelayanan Bapak apa ada hambatan atau gimana Pak di sana Pak? ibadah tetap berjalan, dan dengan keadaan seperti ini ya, umat-umat Tuhan juga, jemaat-jemaat Tuhan dalam mereka beribadah, tentunya ada rasa takut mereka ya, sehingga mereka takut untuk ketemu dengan gembala seringkali. Oh begitu ya Pak ya. Memang jumlah jemaatnya berapa banyak Pak di sana? Di tempat yang saya layani sekarang jemaatnya 21 jiwa Bu ya. Oh 21 jiwa ya, lumayan juga ya. 5 keluarga ya. Oh. Ya. Jadi masih bisa prokes ya Pak ya di sana ya, tetap prokes. Ya. Iya. Bisa terjadi prokes. Iya betul, kita harus taat sama pemerintah ya Pak Pendeta. Nah, by the way, saya mau tanya nih Pak, sebagian besar hamba Tuhan kan mereka hidup dari hasil pelayanan ya Pak ya. Ya. Nah, selama pandemi COVID-19 ini gimana Pak untuk Bapak bisa memenuhi kebutuhan pelayanan atau keluarga Pak Pendeta? Kiat-kiatnya bagaimana tuh Pak di sana? Ya memang di tempat pelayanan kami, walaupun nggak ada pandemi ini, orang-orang di sini ya petani, baru dalam hidup di bawah standar kan, dan mereka itu ya datang ke gereja di hari-hari sebelum Omikron pun, sebelum pandemi. Puji Tuhan lah kalau setiap minggu ada persembahan. Ya dari hal itu
kami sebagai hamba Tuhan, apalagi jadi kepala rumah tangga, harus menghidupi istri, menghidupi Ya. anak, jadi kerja. Yang penting itu halal, itulah yang saya kerjakan. Oh, begitu ya, Pak. Apakah Ya, persembahan dari jemaat bisa untuk kebutuhan pelayanan di sana dengan kebutuhan keluarga, Pak Pendeta? ya sangat, boleh katakan sangat jauh, ya, sangat jauh ya. Oh, Jadi saya bekerja kan, kadang pergi pikul kayu di hutan, dan waktu itulah pertama kali saya memikul kayu di tengah hutan. Dan waktu itu memang ada sedang bergejolak di dalam hati bahwa Tuhan, ternyata dalam melayani Tuhan itu sangat rumit. Waktu itu saya dalam posisi yang sedang membanding-bandingkan antara hidup yang lama dan hidup yang di dalam Tuhan. Saya bandingkan Tuhan, walaupun saya dulu preman, tetapi tidak seberat ini perjalanan hidup yang harus sampai ke tengah hutan, memikul kayu, beratnya kayunya. Tetapi waktu itu Tuhan kasih kekuatan. Saya teringat akan panggilan Tuhan, Pak. Karena siapa saya ini? Dari sampah Tuhan jadikan berharga. Dan dari itulah komitmen saya untuk tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Dan sampai saat ini tetap setia melayani Tuhan. Untuk penghasilannya, puji Tuhan, dalam pekerjaan tercukupkan dengan bekerja pikul kayu. Ya, tercukupkanlah untuk biaya-biaya hidup, makan minum. oh Bersihin ya, ladang betul. orang. Jadi ada pekerjaan tambahan ya, Pak ya, untuk Ya. mendukung pelayanan Pak Pendeta. Ya. Kita mengerti, puji Tuhan, pasti Tuhan cukupkan segala sesuatunya ya, Pak ya. Amin. Tidak Sampai pernah saat ini kekurangan sesuatu pun. tidak pernah Amin. kekurangan. Ya. Nah, kira-kira harapan ke depan di dalam pelayanan Bapak sekarang ini apa ya, Pak? Harapan ke depan yang pertama seperti saya katakan tadi, jiwa-jiwa yang pertama kan. Yang kedua, Ya, amin. tempat kami beribadah masih sekaligus dengan rumah, sekaligus dengan tempat ibadah. Jadi harapannya bisa menyelesaikan dengan rampung tempat kami tinggal sekaligus tempat ibadah. Dan yang ketiga, banyak ini Bu. Tempat ibadah punya sendiri Pak Pendeta Novi? Ya, puji Tuhan, punya Maaf? sendiri. Ya. Oh, punya sendiri. Bangun sendiri ya Pak ya di sana ya? Ya, bangun sendiri ini, Bu. Ya, saya sendiri yang bangun. Oh ya. Ya. Wah, luar biasa. Pertama kami datang ke tempat pelayanan ini hanya satu jiwa. 1 tahun 1 jiwa. 2 tahun tambah 1 jiwa jadi 2 jiwa. Dan ketiga tahun saya bergumul sama Tuhan. Tuhan sudah bawa kami di tempat ini. Kami sudah melayani. Kami sudah menjalankan tugas daripada Tuhan. Sudah menginjili orang-orang ini, pergi beladang, kami ikut ke tempat manapun, kami ikut. Di tahun ketiga ini Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Pulihkan negeri ini Tuhan. Dan waktu itu bulan demi bulan Tuhan nyatakan, dan mujizat yang saya rasakan yang paling besar, jiwa-jiwa itu bertambah dengan apa yang kami sampaikan, kami injili, puji nama Tuhan. Dari 2 jiwa, dari 1 jiwa, 2 jiwa, sekarang sudah 21 jiwa. Itulah yang mujizat yang saya rasakan yang tak pernah terlupakan di dalam pelayanan yang perintisan. Ya, saya dengan istri memang berkomitmen, pasti dengan apa yang sedang kami jalani ini, pasti Tuhan akan memperhitungkan apa yang kami lakukan di ladang Tuhan, dalam pekerjaan pelayanan yang ada, pasti di hari-hari ke depan akan lebih baik daripada hari ini, dan percaya bahwa
Tuhan itu sungguh dahsyat, tidak terselami akan apa yang Dia pikirkan dan Dia rencanakan dalam hidup kami untuk melayani. Percaya di hari-hari ke depan ada berkat-berkat yang luar biasa ya. Sampai kami pasti akan berkata, wow, dalam Tuhan. Nah, Ya. Pak, ada pergumulan dan kerinduan yang terdalam dari hati Bapak untuk pelayanan yang Bapak sekarang lakukan? Kami memberikan contoh kepada mereka sehingga kami bisa bekerja dalam hal apapun kami bisa kerjakan, supaya menjadi contoh bagi mereka bahwa mereka juga untuk berhasil, untuk masa depan yang indah harus juga bekerja, harus juga punya rencana, sehingga harapan kami umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani, mereka juga lebih bisa mempunyai program ke depan, bekerja tidak hanya seperti saat ini yang hanya pergi ke ladang, menanam padi, makanan setahun, setelah selesai itu ya tinggal aja di rumah. Tapi kami punya kerinduan mereka bisa bertumbuh dewasa dan bisa mengubah hidup mereka dengan anak-anak mereka bisa sekolahkan lebih daripada mereka lagi. Ya, kebutuhan di sini memang sangat membutuhkan literatur macam buku-buku supaya mereka bisa membaca, anak-anak bisa dididik, mereka membaca, mereka memahami akan hidup ini. Ya, sebagai alat ATK kan, literatur, buku-buku, paduan-paduan bagi anak-anak sekolah minggu. Dan kebutuhan di gereja memang saat ini gereja sedang membangun rumah sekaligus gereja dengan jendela, bagian plafonnya masih belum, dan alat musik itu yang kami rindukan di hari-hari ini, Pak. Ya, tentunya harapan dan pergumulan kami sebagai keluarga hamba Tuhan ya, Bu ya, saya dengan istri terus memohon kepada Tuhan supaya waktunya Tuhan terjadi buat Desa Sebawang yang kami layani. Amin. Tuhan bisa pulihkan. Amin. Supaya mereka itu dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja, mereka akan datang mencari Tuhan dan mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan mereka boleh mengenal mana budaya yang baik dan mana budaya yang tidak baik, mana adat yang baik dan mana adat yang tidak baik yang harus dilepaskan dan masih tetap dipertahankan. Ini yang menjadi pergumulan karena kedatangan kami di Desa Sebawang jiwa-jiwa, dan inilah pergumulan yang sangat luar biasa yang kami gumuli di hari-hari ini. Saudara, terima kasih telah mengikuti program kami Living for Christ Indonesia, dan kita telah mendengarkan banyak cerita dari Bapak Pendeta Novi Rosok. Firman Tuhan di Galatia 6 mengatakan bahwa bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, dan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena itu, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara kita yang seiman. Saudara, ada rekening dari hambanya yang tertera di layar saudara, dan jika saudara tergerak untuk menabur, untuk mendukung visi misi dari Bapak Pendeta Novi, saudara bisa memberikan persembahan kasih saudara ke rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa pemberian yang diberikan dengan sukacita akan menuai kelimpahan. Dan terima kasih saudara, biarlah program ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa untuk saudara boleh subscribe, like, and share untuk mendukung program kami supaya kita bisa terus mendukung visi misi daripada banyak hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.